Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Begini, mana yang eh, lebih dulu masuk ke persidangan? Apakah kasus pembunuhan ataukah kasus di yayasan atau sekolah? Ya, tentu yang sudah menuju ke berkas yang disampaikan adalah berkas di kasus pembunuhan atau di pidana krim Apakah di Krimsus sudah ke arah pidana? Tentu kita belum sampai sekarang belum mendapatkan info yang terupdate. Walaupun kita tahu banyak sekali saksi-saksi yang diperiksa di bagian Krimsus, ya, seputar masalah sekolah dan yayasan. Sangat-sangat masif sekali diperiksa di bagian Krimsus ini. Kita ketahui siapa-siapa saja yang ada di seputar yayasan atau sekolah. Ya, kita mulai dari ada Pak Yosep di sana, kemudian juga ada kedua almarhumah, ada Yoris, kemudian juga ada Wahyu, juga ada beberapa kepala sekolah yang lainnya, ada juga operator dulu adalah Ramdhanu, kemudian juga ada bendahara, ya, Pak Dedi, tapi Pak Dedi kan bendaharanya pasca kejadian, ada Opik, ada Kosasi, dan lain-lain, berserta guru-guru dan lain-lain, ya. Nah, pasti kalau kita lihat dari jumlahnya memang tidak terlalu besar, ya. Katakanlah sekarang ketua yayasan adalah dipegang oleh Yoris, dan bendahara pada saat kejadian adalah masih dipegang oleh almarhumah Amelia. Kemudian eh, pasca kejadian barulah Pak Dedi yang menggantikan. Ramdhanu sebagai operator, ya, sudah dilakukan sebelum kejadian sampai terakhir setelah kejadian Ramdhanu tidak lagi menjabat sebagai operator. Nah, kalau kita lihat ini semua, kita bisa melihatlah bagaimana tugas dan wewenangnya Pak Yoris, bagaimana tugas dan wewenangnya Wahyu sebagai kepala sekolah, kemudian bagaimana wewenangnya Pak Dedi setelah jadi bendahara setelah pasca kejadian, Ramdhanu sebagai operator, Wahyu dan Kosasi, peran-peran mereka di sekolah itu sebagai apa, ya kan? Nah, kalau misalkan sempat disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Bapak Kombes Pol Bapak Surawan, masalah ada terdeteksi adalah data fiktif, maka ini adalah satu clue menuju pelanggaran. Ini kan pelanggaran. Ada sesuatu yang dipalsukan lah, semacam kayak gitu. Maka dari data yang dipalsukan ini, kita yakini bakal nanti akan merembet. Pertama akan diketahui dulu siapa sumber pembuat ini semua. Yang membuat data fiktif ini siapa sebenarnya. Ya, memang kalau kita lihat ini, ada Pak Yoris sebagai ketua ketua daripada yayasan atau di sekolah, ya, Wahyu kepala sekolah. Tetapi juga ada peran dari kedua almarhumah juga, karena kedua almarhumah masih ikut berperan di sana sebelum kejadian. Nah, tentu yang akan kita bicarakan adalah peran kedua almarhumah di sana seperti apa, ya. Peran kedua almarhumah ini seperti apa di sekolah ini. Ibu Tuti almarhumah, Neng Amel Alia seperti apa. Sekali lagi kita tidak akan membahas masalah, tapi adalah membahas apakah nanti akan ada kaitannya sehubungan dengan adanya motif daripada kasus ke masalah pidana
umum kasus pembunuhannya. Apakah nanti akan terkait bahwa sumbernya di sini loh, misalkan seperti itu. Maka kita lihat seberapa jauh peran almarhumah Ibu Tuti. Kita ketahui di media pernah disampaikan kata Kang Yoris bahwa Ibu Tuti itu sangat selektif, sangat ketat masalah keluar masuknya uang. Ya, kita ketahui di media juga Kang Yoris bilang bahwa Pak Yosep tidak mendapatkan gaji gitu ya, disampaikan oleh Yoris di salah satu media ya. Kemudian Yoris kita ketahui dapat bagian sekian, Ibu Tuti sekian, Amelia sekian. Kemudian sekarang kembali lagi, karena ini kan kedua korban, Amelia dan Ibu Tuti. Seperti apa karakter Ibu Tuti pada saat mengelola yayasan, mengelola sekolah? Ya kita tahu tegas, sangat selektif. Tentu, nah inilah apakah memang Ibu Tuti atau almarhumah ada semacam kaitan terhadap kasus pembunuhan ini di peran yayasan, di peran sekolah. Tentu barangkali kita tahu bahwa ada yang namanya keluar masuk uang di yayasan atau sekolah ini berhubungan salah satunya adalah dengan dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah. Dan lumayan cukup besar jumlahnya. Pada saat Kang Yoris sebagai ketua, tetapi Ibu Tuti adalah sebagai orang atau orang tua daripada Yoris. Tentu barangkali di sana ada decision maker atau penentu keputusan, pembuat keputusan ada di Ibu Tuti sebagai kepala, sebagai orang tua lah di sana ya, seperti itu. Apakah rentang waktu yang sebelum pasca kejadian tidak ada semacam gejolak antara Kang Yoris dengan Ibu Tuti, atau Kang Yoris dengan Pak Yosep, atau Ibu Tuti dengan Pak Yosep? Nah kita belum tahu ini ya. Tetapi ya memang kalau gejolak-gejolak seperti masalah miskomunikasi atau itu mungkin wajar-wajar saja dalam suatu keluarga atau dalam suatu keluarga yang ada dalam satu organisasi. Ya. Nah memang inilah sebenarnya satu kendala ya. Jika dalam suatu organisasi ada hubungan keluarga, makanya dalam suatu perusahaan, ya dalam satu perusahaan itu jabatan-jabatan penting itu biasanya tidak diperbolehkan kalau ada hubungan pertalian keluarga, ya. Misalkan jabatan akunting, gitu ya, HRD, itu memang tidak diperkenankan. Ada kalau dalam satu pekerjaan itu satu keluarga adik kakak misalkan ya, atau anak sama ibu atau anak sama bapak dalam satu pekerjaan yang jabatan-jabatan tertentu ya. Kalau jabatan yang lain sih mungkin nggak ada masalah, tetapi di jabatan tertentu, terutama masalah di akunting, itu sangat tidak diperkenankan dalam satu jabatan tersebut ada hubungan keluarga. Karena apa? Yaitu tadi menghindari adanya like dislike ya, menghindari adanya ada miss dalam suatu pekerjaan. Ya, apa yang menghindari ada kong kali kong dan lain sebagainya. Dan akan tidak fair pada saat mengambil keputusan kalau misalkan ada hubungan keluarga. Nah, sekarang kembali di yayasan ini, pengelola semua hampir keluarga. Ya, pengelola semua hampir di atas 50% adalah keluarga. Nah, kalau pada saat ada hubungan keluarga, memang konflik-konflik kecil akan muncul, clash-clash kecil akan muncul. Karena larinya adalah kepada masih kebijakan. Lain halnya kalau misalkan dalam satu pekerjaan itu berbeda, bukan keluarga, maka pada saat mengambil keputusan, maka akan tegas. Kalau memang harus dikeluarkan, akan dikeluarkan. Karena, nah,
Beda halnya kalau misalkan ada hubungan keluarga. Maka pada saat mau mengambil keputusan akan terhalang oleh ada namanya kebijakan. Ya, ada namanya kebijakan. Karena sekali lagi anak keluarga. Dan itulah memang dalam suatu organisasi atau pekerjaan, jika hal yang berkaitan dengan masalah keuangan masih ada dalam satu keluarga, maka ini dikhawatirkan ada rentan masalah keputusan yang bersifat kebijakan. Jadi sudah tidak fair lagi nantinya. Ya jelas kita di kasus Subang ini yayasan ini kan hampir keluarga, ya Yoris dengan Ibu Tuti, Amel, juga Pak Yosep, ya juga Danu juga masih keluarga seperti itu. Jadi ada bermain hati nanti, bermain perasaan. Sudah bukan lagi tindakan ketegasan. Ya kan? Kalau dengan orang lain ya kalau misalnya harus keluarkan saja seperti itu kan. Tidak ada kebijakan, tidak ada perasaan dan sebagainya. Nah, kembali lagi. Sekarang adalah bagaimana peran daripada Ibu Tuti pada saat pelaksanaan yayasan ini. Apakah ada motif di balik ini semua? Tentu ini dalam proses penelusuran. Dalam waktu dekat juga ada pemeriksaan terhadap salah satu kades. Dan ini betul-betul terus dikejar sama Polda Jabar ya. Beberapa kepala sekolah akan diperiksa, beberapa guru-guru akan diperiksa, dan juga kepala desa akan diperiksa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.